Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa semuanya? Sehat ya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini pertemuan kali kedua kita ya, setelah kita melakukan pertemuan pertama kemarin yang membahas tentang kontrak perkuliahan, kemudian capaian pembelajaran, lalu apa yang akan kalian peroleh ketika kalian mengikuti perkuliahan studi hadis ini dari awal sampai akhir nanti di pertemuan ke-16. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, sebelum kita memulai perkuliahan kita, marilah kita tawasul terlebih dahulu dengan harapan perkuliahan kita ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, bisa berjalan dengan lancar, kemudian kalian akan bisa memanfaatkan materi perkuliahan ini baik dalam kehidupan saat ini atau kehidupan kelak. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, selesai. Teman-teman mahasiswa, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang perkuliahan studi hadis, di mana capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian semua ketika kalian mengikuti perkuliahan ini, yaitu yang pertama, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian hadis baik bahasa ataupun secara istilah. Yang kedua, kalian bisa memahami kedudukan hadis di dalam Islam, menyadari akan kedudukan hadis di dalam Islam. Yang ketiga, bagaimana urgensi hadis sebagai sumber hukum dan pedoman hidup pada agama Islam. Oke, itu capaian pembelajaran kita pada perkuliahan kali ini. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang pengertian hadis, kemudian urgensi hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama pengertian hadis. Pengertian hadis secara bahasa yaitu ucapan ataupun perkataan ataupun berita baru, itu juga disebut dengan hadis, atau sesuatu yang terjadi waktunya itu dekat, itu disebut dengan hadis secara bahasa. Beda halnya dengan hadis secara istilah syar'i tentunya, atau biasa disebut dengan hadis secara syara'. Apa hadis secara syara' itu? Hadis secara syara' yaitu ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan au qaulan au takriron au sifatan. Itu hadis secara syar'i. Apa itu? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan Nabi ataupun persetujuan dari Nabi ataupun sifat-sifatnya Nabi, itu semua disebut dengan hadis. Jadi segala sesuatu yang melekat kepada Rasulullah, baik itu perbuatannya Rasulullah ataupun penetapan yang dilakukan oleh Rasulullah, itu semua disebut dengan hadis. Selanjutnya, kedudukan hadis dalam Islam. Kedudukan hadis dalam Islam yang pertama, hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Itu kedudukan hadis dalam Islam. Jadi hadis di dalam Islam itu Allah telah menjelaskan sendiri di Al-Quran bahwa hadis itu menduduki kedudukan nomor 2 setelah Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran telah dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Nah, taat kepada Allah itu kita berpedoman kepada Al-Quran, taat kepada Rasulullah itu kita berpedoman kepada hadis. Yang kedua, kedudukan hadis yaitu sebagai penjelas dan penafsir Al-Quran, gitu. Jadi Al-Quran yang sifatnya global, banyak sekali Al-Quran yang maknanya itu secara
global butuh kepada penjelasan. Jadi yang menjelaskan itu adalah hadis, begitu. Yang ketiga, hadis sebagai pemuat hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi hadis itu fungsinya untuk mentaukidi Al-Quran. Yang keempat, hadis sebagai pembentuk hukum baru jika Al-Quran tidak menyebutkannya secara eksplisit. Jadi Al-Quran yang sifatnya global yang sudah Ibu jelaskan tadi itu terkadang tidak menjelaskan hukum-hukumnya sehingga butuh dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi ketika masa Rasulullah tidak ada hukum-hukum yang diperoleh secara ijtihad. Mengapa? Karena ketika masyarakat pada masa itu mengalami permasalahan, mereka tinggal tanya saja sama Rasulullah, begitu. Tinggal datang kepada Rasulullah, tinggal konsultasi, lalu Rasulullah akan menjawabnya. Bila mana jawaban Rasulullah itu salah, maka Rasulullah akan ditegur langsung oleh Allah, begitu. Lalu selanjutnya adalah urgensi hadis. Apa urgensi hadis? Pentingnya hadis dalam hidup kita. Bagaimana hadis itu sangat penting di dalam hidup kita. Apa saja pentingnya hadis di dalam hidup kita? Yang pertama, hadis itu sebagai pedoman hidup umat Islam dalam beribadah ataupun berperilaku. Jadi Rasulullah itu sudah mengajarkan semuanya kepada kita di dalam hadisnya. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menghargai sesama, bagaimana kita itu menghargai perbedaan dengan agama lain. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah kan sudah membuat piagam Madinah, piagam di mana ada kesepakatan antara orang-orang Islam dengan orang-orang non-Islam pada masa Rasulullah. Itu dari saking toleransinya Rasulullah terhadap masyarakat di sekitar Madinah, begitu. Yang kedua, urgensi hadis dalam hidup kita, yaitu hadis kita bisa menjaga kemurnian ajaran Islam melalui sanad dan matannya, gitu. Yang ketiga, bisa menunjukkan keteladanan Rasulullah. Dari hadis kita bisa mengikuti atau meneladani apa-apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Minimal satu saja, kita bisa meneladani apa-apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Yang terakhir, bisa menjadi sumber hukum Islam bersama dengan Al-Quran dan ijma'. Nah, selanjutnya ini contoh hadis sebagai penjelas Al-Quran. Tadi hadis itu fungsinya juga sebagai penjelas dari Al-Quran. Misal nih ya, di Al-Quran itu ada ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Aqimus sholata wa atuz zakata. Ya, Aqimus sholata, dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan bayarlah zakat. Ketika tidak ada hadis, lalu apa yang akan kita lakukan dengan perintah Allah yang begitu? Kita diperintah untuk sholat, kita diperintah untuk membayar zakat. Akan tetapi kita tidak tahu bagaimana tata cara sholat, seperti apakah sholat tersebut, kemudian zakat itu bagaimana. Kita hanya disuruh bayar zakat, tapi kita itu tidak tahu ya apa caranya zakat, begitu kan? Nah, ini fungsinya hadis. Di hadis Rasulullah menjelaskan sudah bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat. Seperti hadis Rasulullah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi hadisnya tentang menjelaskan menjelaskan tentang pelaksanaan sholat. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Begini, Ibu kok agak lupa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu kama ra'aitumuni
usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Jadi Rasulullah itu sudah menjelaskan tentang tata cara sholat. Jadi tata cara sholat yang kita laksanakan sekarang adalah tata cara sholat yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah turun temurun. Ini berguru kepada ini, berguru kepada ini, sampai kepada guru kita yang mengajarkan kita untuk melaksanakan sholat. Yang kedua adalah tentang zakat. Ya, apa caranya zakat? Misalnya, nah, zakat sudah dijelaskan juga tata caranya sama Rasulullah. Bagaimana tata caranya zakat? Ini hadisnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin au so'an min syairin. Kita wajib melaksanakan zakat fitrah yang berupa 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum. Itu sudah ya zakatnya. Selanjutnya dilanjutkan hadisnya, siapa saja yang wajib melaksanakan zakat? Alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was sawiri wal kabiri minal muslimina. Itu yang diwajibkan. Jadi semua manusia itu wajib melaksanakan zakat fitrah. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Selanjutnya kesimpulannya pada pertemuan kali ini adalah bahwa hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah adanya Al-Quran. Lalu hadis memiliki kedudukan tinggi sebagai penjelas, pelengkap, dan sumber hukum Islam. Selanjutnya, memahami hadis adalah kunci memahami Islam secara utuh dan menjadi rahmatan lil alamin. Lalu setelah materi ini, kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan terkait materi ini? Yuk, silakan yuk. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Ya, gimana? Baik, pertanyaannya saya ulang. Pertanyaannya adalah, Bu, kenapa kok saya masih butuh hadis? Kan sudah ada Al-Quran. Katanya Al-Quran itu sholihun likulli zaman, layak untuk semua zaman. Lalu kenapa kok butuh hadis? Begitu ya Mas ya? Oke, saya jelaskan lagi ya. Tadi sudah Ibu jelaskan sebenarnya. Kenapa kok masih butuh hadis? Jadi tadi sudah Ibu kasih contoh. Jadi Al-Quran yang sholihun likulli zaman itu, dia dengan sholihun likulli zamannya, dia itu oleh Allah dilahirkan dengan secara global. Butuh penjelasan-penjelasan di mana penjelasan tersebut harus lewat orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Nah, orang-orang yang dipercaya untuk menyampaikan itu oleh Allah disebut dengan hadis, begitu. Begitu ya Mas ya, setelah yang dijelaskan oleh Ibu tadi. Gimana? Diterima ya penjelasannya ya? Oke, baik. Selanjutnya evaluasi kita pada pertemuan kali ini. Kalau kalian sudah paham semua tentang teori dasar tentang hadis. Maaf, ini Ibu ada WA sebentar, tapi biarlah sudah tidak apa-apa. Evaluasi kita pada pertemuan kali ini yaitu, setelah kalian memahami materi yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, silakan kalian mereview. Bisa review ya? Bisa ya, review. Menjelaskan ulang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi dengan membaca berbagai jurnal yang ada di Google Scholar. Sudah tahu ya, Google Scholar ya, sudah dikasih tahu kan? Ya, direview, kemudian kalian carilah satu saja materi yang sesuai dengan materi yang telah dijelaskan sama Ibu tadi. Kemudian kalian review jurnalnya itu, lalu kalian tulis reviewnya itu dan dikumpulkan, begitu ya. Pengumpulannya
sampai minggu depan. Jadi minggu depan itu adalah terakhir sebelum minggu depan. Kalau sekarang ini hari Rabu, berarti pengumpulan terakhir hari Selasa. Lewat grup WA yang sudah kita buat bersama-sama, yang dibuat oleh Kosma kemarin, ya, lewat grup WA itu. Sudah ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, marilah kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.